Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan yang kedua. Kita bicara tentang masalah parenting, masalah pendidikan anak. Di dalam mendidik anak tentu ada tujuan. Segala sesuatu ada tujuan. Segala sesuatu proyek ataupun setiap yang kegiatan tentu pasti ada tujuan. Termasuk ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Untuk apa sebenarnya diciptakan langit dan bumi? Untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan manusia. Untuk melayani manusia. Semua yang di bumi ini adalah untuk melayani manusia. Tapi ketika manusia diciptakan untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman di hadis qudsi, ya ibni Adam khalaqtul asya li ajlika. Wahai Adam, wahai anak Adam, aku ciptakan segala sesuatu ini untukmu. Wa khalaqtuka li ajli, dan aku ciptakan kamu untukku. Aku ciptakan kamu adalah untukku. Maknanya untuk mengabdi pada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Tujuan pendidikan itu, tujuan pendidikan kalau kita diberikan anak adalah tujuannya tidak boleh meleset daripada tujuan anak ini diciptakan. Tujuan manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi tujuannya itu. Tujuan manusia, tujuan pendidikan juga mengacu pada tujuan penciptaan manusia. Untuk apa? Tadi untuk ibadah pada Allah. Tujuan pendidikan Islam itu tidak lain adalah tujuan Nabi dan Rasul diutus. Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk mendidik umat, membimbing umat agar dia selamat dari ancaman neraka. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan, ya, agar umat itu, umatnya manusia itu masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Nabi dan Rasul, semua Nabi dan Rasul Allah utus untuk misi besar ini. Misi besar, tujuan besar, agar manusia itu masuk ke dalam surganya, lepas dari neraka. Dan untuk lepas dari neraka, masuk ke dalam surga, tidak lain adalah dengan tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Hanya satu yang dipatuhi, yang ditaati, yang diagungkan. Pengabdiannya dalam hidupnya hanya untuk Allah Ta'ala. Ini Nabi dan Rasul diutus untuk apa? Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus
setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat seorang rasul Allah utus. Semua rasul itu sama seruannya. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Hendaknya dia menyembah Allah, wastanibut taghut, tinggalkan sesembahan selain Allah. Meninggalkan sembahan selain Allah. Lah tujuan pendidikan itu acuannya ke sini. Acuannya ke sini. Ya. Jadi mengacu pada tujuan hidup manusia diciptakan, ya. Tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan yang kedua adalah juga mengacu pada tugas Nabi dan Rasul. Ini tugas Nabi dan Rasul adalah tugasnya orang tua. Ini acuannya. Orang tua itu tugasnya harus mengacu kepada tugas Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu diutus untuk menjadi pendidik umat, membimbing umat. Gitu. Tadi juga sama. Ani'budullah wastanibut taghut, sembahlah Allah, tinggalkan sesembahan selain Allah. Sembahlah Allah, tinggalkan sesembahan selain Allah. At-taghut, kata Imam Malik, kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah tinggalkan, hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi urusannya urusan akhlak. Menjadi anak yang beradab, orang-orang yang beradab, itu salah satu tujuan pendidikan. Makanya saya melihat tujuan pendidikan nasional di negeri ini itu sudah bagus sekali. Ya, sudah sinkron dengan tujuan pendidikan Islam, searah, sama. Saya bacakan tujuan pendidikan nasional yang menjadi tujuan atau tujuan besar dari Kementerian Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik itu ya anak-anak siswa, mahasiswa itu ya, santri. Mengembangkan potensi. Perhatikan potensi. Berarti di dalam diri anak itu sudah ada potensi, fitrah. Potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Lihat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Ta'ala, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Ilmu nomor berapa? Nomor 5 ternyata. Pinter itu ternyata nomor 5 di tujuan pendidikan nasional. Ya. Cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selaras dengan Islam. Tujuan pendidikan itu dalam Islam itu tadi mengacu pada, kalau kita lihat tujuan manusia diciptakan, anak kita itu diciptakan untuk apa sih? Oh, untuk beribadah hanya kepada Allah. Tugas kita sebagai orang tua adalah seperti tugas Nabi dan Rasul, untuk membimbing anak agar dia beribadah hanya kepada Allah. Diawali dari apa? Diawali dari mengenalkan Allah pada anak-anak kita. Kenalkan Allah pada anak kita. Dimulai dari ma'rifatullah,
mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, bagaimana mau beriman? Dimulai dari mengenal Allah. Maka anak ini akan beriman kepada Allah semakin kuat, semakin kokoh. Makanya para ayah dan para ibu sekalian, di tujuan pendidikan itu diawali awalnya, kalau kita sudah tahu bahwasanya tujuan pendidikan anakku di sini, bagaimana anakku beribadah hanya kepada Allah saja, tauhid dulu. Nah, untuk ke sana anakku harus kenal Allah. Saya harus mengenalkan Allah pada anak-anakku. Dan untuk mengenalkan Allah tidak harus jadi ustadz dulu, nggak harus jadi guru dulu, nggak harus hafal dalil dulu. Karena anak-anak sebelum sekolah berarti masih balita ya, masih 5 tahun atau 6 tahun ke bawah, di bawah 7 tahun itu tidak butuh dalil, tidak butuh dalil. Kita kenalkan Allah kepada anak kita melalui makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala. Kenalkan Allah dengan makhluknya Allah. Karena saat kita belajar tentang salah satu usul, 3 pondasi utama ya. Ketika ditanya wa idza qila laka bima arafta rabbaka, kalau ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, fakul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita kenalkan Allah melalui apa yang ada di sekitar anak kita, yang mudah dijangkau. Anak sedang minum air, tanya kepada anak, nak, kamu minum apa nak? Minum air. Siapa yang menciptakan air nak? Siapa yang menciptakan air? Masih kecil nggak tahu. Kasih tahu. Ini kita kenalkan. Allah nak, yang menciptakan air. Kalau kita nggak mau minum air berapa hari, 3 hari, 4 hari, nggak minum sama sekali, sakit kita, bisa mati kita. Makanya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Ini adalah salah satu cara mengenalkan Allah melalui air. Besok lagi ditanyain lagi, murojaah, siapa yang menciptakan air nak? Allah. Ini menguatkan fitrah pada anak. Padahal dalam fitrah anak kita itu di dalamnya ya, itu sudah terinstal iman pada Allah Ta'ala ya. Fitrahnya Allah ciptakan anak kita itu sudah mengimani Allah Ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Semua anak manusia sebelum lahir itu ditanya oleh Allah, diminta, diuji kesaksiannya dengan pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, bukankah aku yang menciptakanmu? Ketika masih di alam yang belum bisa disebut, ruh anak kita, jiwa anak kita itu ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu, maka semua ruh yang mau lahir itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami menjadi saksi Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Fitrah anak kita beriman kepada Allah Ta'ala.
Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 3 nama agama. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi. Karena kedua orang tuanya orang Yahudi, maka dia mendidik anaknya jadi anaknya beragama Yahudi. Karena orang tua itu akan mendidik anaknya sesuai dengan agamanya. Au yunasiranihi, atau orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani. Karena orang tuanya Nasrani, sehingga anaknya Nasrani dari kecil. Au yumajisanihi, atau orang tuanya lah yang mengubah menjadi Majusi, nyembah api. Karena kedua orang tuanya orang Majusi. Karena Rasulullah SAW ketika itu di zaman Nabi itu ada 3 agama besar saat itu: Yahudi, Nasrani, Majusi. Lah ini bisa berkembang, bisa Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen. Orang tuanya komunis jadi komunis. Orang tuanya PKI jadi PKI, gitu. Orang tuanya liberal jadi liberal. Tergantung orang tuanya. Agamanya orang tua itu apa? Akhirnya inilah anak yang awalnya fitrah di atas Islam, sehingga berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tergantung orang tuanya. Jadi potensi fitrah pada anak itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Lah, fitrah itu saya berikan permisalan. Fitrah itu seperti kalau kita beli HP, ada aplikasi bawaan dari sononya, gitu ya, dari pabrik ini. Begitu kita beli, langsung ada aplikasi bawaan yang satu set dengan produk ini. Aplikasi bawaan itulah namanya kalau dalam aplikasi, kalau dalam Islam, kalau anak-anak kita dari sananya sudah ada potensi beriman, bertakwa, berakhlak mulia tadi. Itu adalah potensi-potensi berilmu, dan terus ini potensi anak kita dari sananya sudah ada. Tapi apa artinya aplikasi ini kalau tidak pernah diklik, nggak pernah dimanfaatkan, nggak pernah digunakan? Adanya seperti tidak ada. Adanya seperti tidak ada. Makanya kenapa ini jadi PKI, jadi komunis? Karena memang bapak ibunya orang komunis, nggak pernah dikenalkan Allah. Sehingga adanya fitrah iman pada Allah tadi adanya seperti nggak ada. Bapaknya orang Yahudi, nggak mengenal tauhid, nggak mengenal iman pada Allah Ta'ala, nggak benar cara pengajarannya, sehingga menjadi Yahudi. Agama Islam itu adalah agama fitrah. Salah satu tafsir yang kuat tentang fitrah dari kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu oleh para ulama diartikan dengan Islam. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan nama-nama agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Loh, Islam mana? Islam itu ya fitrah itu.
Karena agama Islam adalah agama fitrah, agama yang bisa diterima oleh setiap fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu mengimani Allah Ta'ala. Maka walaupun dia seorang komunis, gak mengakui adanya Tuhan, fitrahnya tetap bertuhan. Minimalnya orang komunis itu pernah mengatakan apa? Semoga kita selamat. Ya kan? Pernah ada orang komunis ini? Semoga kita selamat, semoga diselamatkan. Berarti ada yang punya kekuatan, dia mengakui ada yang punya kekuatan yang bisa menyelamatkan. Siapa itu? Tuhan. Tapi nggak disadari, ucapan itu nggak disadari. Nah, kembali kepada tujuan pendidikan tadi. Ya, setelah kita tahu bahasanya tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah mengacu pada tujuan manusia diciptakan, mengacu pada tujuan Nabi dan Rasul diutus, ya, mengacu pada tujuan Nabi dan Rasul tadi juga akhlak. Setelah beriman dan beriman pada Allah, mentauhidkan Allah dan berakhlak mulia, maka inilah yang harus menjadi kerangka berpikir kita di dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang anak kita, ya, tentang arah pendidikan anak kita. Kemana? Arah pendidikan Islam. Ya. Kalau memilih sekolah, kemana? Arah pendidikan Islam. Apakah sekolah seperti ini, guru-gurunya seperti ini bisa mewujudkan tujuan pendidikan anakku, membuat anakku beribadah hanya kepada Allah, menguatkan ma'rifatullah, mengenalkan Allah pada anakku, semakin kuat imannya kepada Allah Ta'ala atau tidak? Harus itu jadi kerangka berpikir kita, tujuan pendidikan ini. Jadi semua kebijakan yang terkait dengan anak-anak kita akan dipertimbangkan dari sisi tujuan pendidikan anak. Jadi ini menjadi landasan berpikir di dalam mengambil keputusan-keputusan tentang pendidikan anak-anak kita. Mau disekolahkan di mana? Sekuler, ya. Ada sekolah-sekolah sekuler yang punya non muslim, ya. Sekolah non muslim yang memenuhi orang Islam, gitu. Karena orang tuanya awam, nggak ngerti tujuan pendidikan dalam Islam, gitu. Makanya dia sembarang di dalam mengambil kebijakan tentang pendidikan anak. Kemudian saya ingin menegaskan lebih kuat lagi tentang tujuan Nabi dan Rasul diutus. Nabi dan Rasul yang diutus itu urusannya adalah iman dan akhlak. Iman dan akhlak, adab. Karena dengan iman dan adab inilah manusia itu bisa masuk ke dalam surga, diridhoi oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya, dan selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Coba perhatikan para ayah dan para ibu sekalian. Untuk apa kita menyekolahkan anak? Dengan biaya yang banyak. Dari kecil dulu, dari TK sampai kemudian nanti sarjana. Kalau tidak menjadikan anak kita itu menjadi orang yang beriman pada Allah, gak berakhlak baik, gak punya adab, gak beradab yang baik, untuk apa coba? Dan akhirnya ujung-ujungnya hanya masuk neraka. Ujung-ujungnya untuk masuk neraka. Saya sekolahkan kok ujungnya akhirnya masuk neraka. Untuk apa sebenarnya? Apa enggak rugi? Bahkan seorang ibu
hamil 9 bulan, dia melahirkan, mempertaruhkan nyawa, ujungnya kok masuk neraka. Kalau hamil hanya untuk memenuhi neraka jahanam, ya, hamil merawat anak ujungnya hanya untuk memenuhi neraka jahim, apa enggak rugi? Antum para ayah tiap hari memeras keringat, membanting tulang, tapi ujungnya kok ke neraka. Anakku hanya memenuhi penduduk neraka. Untuk apa juga? Kalau saya kembangkan lagi, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu APBN-nya berapa ini? Ada yang dari pemerintahan. Sekarang APBN berapa, Pak? Berapa triliun? Kalau saya masih ingat, kayaknya udah lebih daripada 2000 triliun. Kalau 2000 triliun, 20%-nya berapa? 400 triliun. Itu untuk Kementerian Pendidikan. 400 triliun. Tapi nggak membuat anak bangsa ini selamat dari neraka. Untuk apa coba? Nggak membuat mereka menjadi orang-orang yang beradab, beriman pada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Ujungnya hanya untuk memenuhi neraka jahanam. Coba kita pikir, untuk apa coba? Jadi kita akan ngenes, merasa menderita, merasa nyesal. Kalau ujungnya nanti saat kita nanti masuk surga, anak kita masuk neraka, rugi besar kita, sangat rugi. Makanya kita perlu berpikir, merenungkan tentang tujuan pendidikan Islam ini. Adalah arahnya, basicnya adalah iman dan adab akhlak. Dua hal ini itu harga mati dalam dunia pendidikan, tidak bisa ditawar lagi. Kalau nggak beriman, nggak berakhlak, kita gagal mendidik anak. Gagal mendidik anak itu diukur daripada iman dan akhlak anak kita. Kesuksesan mendidik anak diukur daripada iman dan akhlak anak kita, bukan diukur berapa sarjana anak kita. Bukan strata pendidikannya yang diukur. Yang ukurannya bukan strata pendidikan anak kita. Wah, anakku S1, S2, S3. Wah, ini orang tua sukses. Belum tentu. S3 tapi nggak kenal Allah, nggak bisa sholat, wudhu aja nggak tahu, nggak bisa. Wudhunya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, kadang bolong-bolong. Belum sukses. Walaupun S3, sama orang tua kurang ajar, nggak punya adab, belum sukses. Kesuksesan kita, ya, ketika menjadi orang tua diukur pada iman dan adabnya anak kita, bukan berapa strata pendidikannya, kesarjanaannya. Bukan juga anakku sekarang ukuran sukses itu kan hanya materi. Anakku sudah S1, kerja di sini, punya ini, punya ini, punya ini. Itu bukan ukuran pendidikan dalam Islam. Kesuksesannya ada diukur pada iman dan adabnya anak kita. Itu sesuatu yang harus. Kalau kita gagal mengimankan dan mengadabkan anak kita terancam neraka. Dan kita akan nyesal. Ujung-ujungnya kok ke neraka. Rugi besar kita. Kita berjibaku dari awal membanting
tulang, memeras keringat tiap hari, merintis usaha. Terus ibunya lelah juga mengasuh, mendidik, penuh kesabaran tiap hari mendampingi anak. Tapi kok nggak jadi orang yang beriman, bertakwa, nggak berakhlak, rugi besar. Rugi besar. Anak kita hanya akan jadi bersama iblis, bersama orang-orang ahli maksiat di neraka. Itu rugi besar. Makanya ukuran sukses, kata Allah Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Maka siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia telah sukses yang sebenarnya. Jadi kalau keluarga kita, ya, kita anak istri masuk surga berbarengan, bergandengan tangan, ya, menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak, masuk surga bareng. Masya Allah, itu adalah sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya. Jadi para jamaah sekalian, kita jangan tertipu dengan kondisi yang ada. Ya, glamornya dunia, megahnya dunia, hijau ranumnya dunia ini kadang membuat kita menggeser orientasi dalam mendidik anak. Bergeser orientasi pendidikannya, bukan lagi ke iman dan adab. Adapun pinter, nanti kita sebutkan, dibahas yang di waktu yang lain. Ada tahapan dalam pendidikan anak. Tahapannya imankan, pinterkan dulu, baru imankan, adabkan dulu, baru pinterkan. Kalau tadi di tujuan pendidikan tadi nasional tadi, pinter itu nomor 5. Tapi kok ternyata sekarang pinter itu nomor 1. Ya, untuk lulus ujian UN. UN itu apa yang diukur? Nilai. Iya kan? Nilai. Ya. Jadi tujuan pendidikan, kalau kita memang tujuan orientasi pendidikan nasional itu betul-betul terwujud, Masya Allah, luar biasa. Tapi saya nggak percaya tujuan pendidikan nasional itu akan terwujud. Saya nggak percaya, kecuali mengubah, ya, kebijakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP yang akan mengeluarkan para guru. Saya sendiri dari FKIP, mata kuliah pendidikan agama Islam itu hanya 2 SKS. Itu di semester 1. Semester 2 udah nggak ada lagi, nggak ada mata kuliah agama Islam. Ya, semester 2 dan sampai lulus nggak ada lagi di FKIP. Bagaimana di FKIP, di pabriknya guru yang akan mengeluarkan guru, tapi nggak dikuatkan di agamanya? Bagaimana mungkin menjadi guru-guru yang beriman dan bertakwa? Sementara selama 4 tahun, ya, S1 seorang guru hanya belajar mata kuliah agama Islam 2 SKS dalam 4 tahun tadi, 1 semester saja. Seminggu sekali ketemu sama dosen, seminggu sekali. Bagaimana ini bisa mengimankan dan mengadabkan guru? Ya, tentunya ketika guru-gurunya tidak beriman dan tidak bertakwa, bagaimana mungkin bisa membuat anak didiknya beriman dan bertakwa? Ya kan? Bagaimana mungkin ketika gurunya nggak beriman dan nggak bertakwa bisa membuat anak didiknya beriman dan bertakwa?
Nggak mungkin. Makanya saya mengatakan ini nggak mungkin terwujud kecuali tadi mengubah kebijakan, dan itu posisinya ada pada Kementerian Pak Menteri, Menteri Pendidikan. Kalau menterinya nggak menunjukkan menteri yang beriman dan bertakwa, nggak mungkin mengubah haluan kebijakan pendidikannya. Nggak mungkin. Oleh karena itu kita sebagai warga negara ya sudah, kalau dari sekolah pemerintahnya tidak akan mewujudkan ke situ, kita buat sendiri, kan gitu. Kita punya tanggung jawab sendiri. Kita kaum muslimin punya tanggung jawab sendiri untuk membuat sendiri. Arahnya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, karena sama dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Oleh karena itu kita, para orang tua ya, itu harus mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Orientasinya tadi pada ukurannya pada iman dan akhlak, iman dan adab. Kalau anak ini beriman dan beradab, maka kita telah berhasil mendidik anak kita jadi orang-orang yang beriman dan beradab. Ukuran suksesnya di sini. Masuk ke dalam surga, lepas dari neraka. Itu adalah ukuran sukses yang sebenarnya. Ya. Maka di sini kita jadi tahu, terbuka bahasanya bukan muluk-muluk. Didik anak nggak muluk-muluk. Bagaimana anakku jadi beriman dan berakhlak. Dan ini yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Allah bertanya tentang anak kita. Ya, Allah akan bertanya kepada orang tua tentang hak anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang tua nanti akan ditanya tentang hak-hak anaknya. Sebelum anak ditanya tentang hak orang tuanya. Sebelum anak ditanya tentang hak orang tua. Karena anaknya nanti ketika ditanya, bagaimana aku beribadah kepadamu ya Allah, sementara orang tuaku nggak pernah mengenalkan aku tentang dirimu. Orang tuaku nggak pernah nuntun ke masjid untuk beribadah kepadamu. Orang tua nggak pernah mengajarkan agama untuk mengabdi kepadamu. Bagaimana aku akan berbakti kepada ayah dan ibuku sementara aku nggak ngerti tentang masalah ini. Sementara orang tuaku tidak mengajarkannya. Ini pendidikan agama. Gitu. Pendidikan agama. Oleh karena itu, di dalam pendidikan Islam itu jelas sekali acuannya ada pada dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah SAW. Acuannya pada tadi penciptaan anak kita diundang di muka bumi ini diciptakan untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Kita perlu sering ngajak anak dialog tentang masalah ini. Nah, pisau itu dibuat untuk apa? Pisau dibuat untuk apa? Untuk motong. Kalau rumah dibuat untuk apa? Untuk berteduh. Kalau mobil dibuat untuk apa? Untuk dinaikin. Sekarang kalau kamu dibuat oleh Allah untuk apa? Anak gak ngerti. Atau kita juga mungkin gak ngerti juga. Lah ini harus kita ajari. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah di muka bumi ini, diundang di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk menjadi hamba Allah.
Jadi untuk apa nak? Untuk ibadah pada Allah. Untuk menjadi hamba Allah. Ini kita diciptakan. Jadi jangan sampai nak tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita akan jadi manusia atau hamba yang celaka. Dulu pernah kita sampaikan juga tentang masalah adab, bahasanya saat kita diundang hidup di muka bumi Allah siapkan semua fasilitas hidup disediakan. Apa fasilitas hidup? Makanan, kita butuh makanan, Allah sediakan di muka bumi. Tumbuhan yang hidup itu bisa semua jadi rezeki makanan kita. Sayuran, buah-buahan yang kita makan tidak lain dari hewan dan tumbuhan. Siapa yang menyediakan ini? Allah. Yang kita hirup udara, Allah yang menciptakan, yang menyediakan. Air, Allah yang menyediakan. Ini fasilitas untuk hidup. Segala yang kita butuhkan untuk hidup Allah sudah siapkan di muka bumi ini. Ibaratnya kalau kita bertamu, kita bertamu di satu rumah teman, rumah saudara, suruh nempati, silahkan kamu ambil semua yang di kulkas itu, boleh silahkan diambil. Semua nggak perlu izin, tinggal dimakan, tinggal semua yang di meja makan silahkan dimakan. Tapi saat itu ada aturan dari tuan rumah. Cuman kamu tidurnya di sana. Ini kamarmu. Kalau tidur nanti di sini, istirahat di sini. Itu kamar ayah sama ibu. Ini kamarku. Ini kamar kakakku. Ini kamar adikku dan seterusnya. Kamu di situ. Lah tamu tadi kan harus patuh sama tuan rumah. Memang boleh memanfaatkan semua fasilitas, makan apa tadi boleh, tapi harus ikuti patuan tuan rumah. Tidurnya tadi nggak boleh tidur semau gue, tidur di rumah di kamar tuan rumahnya, di kamar istri tuan rumah, di kamar putrinya tuan rumah. Ini tamu kurang ajar, ini nggak beradab, ya kan? Lah kita ini hidup di muka bumi ini juga seperti itu. Harus ngikut aturan Allah. Walaupun semua Allah berikan fasilitas hidup, ada aturannya, diatur oleh Allah Ta'ala. Ada makanan yang nggak boleh dimakan, semuanya boleh kecuali 1, 2, 3. Semuanya boleh, silahkan. Kan hanya 1, 2, 3 itu aturannya. Itu dilarang. Semuanya boleh dimakan kecuali 1, 2, 3. Hanya berapa bilangan? Gitu. Semuanya boleh dinikahi kecuali 1, 2, 3. Hitungan bilangan. Semuanya boleh dijual belikan kecuali 1, 2, 3. Kan aturannya cuma hanya dikecualikan. Ikuti aturan. Itu. Ikuti aturan. Aturan yang membuat, yang memiliki bumi, tempat kita hidup. Nah, kalau kita seperti itu, bertamu tapi tidurnya semaunya, itu tamu nggak punya adab, nggak patuh sama tuan rumah, itu nggak punya adab. Lah kalau kita hidup di muka bumi, nggak patuh sama Allah, yang punya bumi itu makhluk yang nggak punya adab, layak untuk dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lah ini kita memberikan gambaran-gambaran kepada anak kita agar mereka itu memahami
oh ternyata hidup itu harus mengikuti aturan yang membuat kita hidup, ya, yang memiliki bumi, yang menciptakan bumi tempat kita hidup. Harus begitu. Jadi anak itu akhirnya terbangun kesadaran, kepatuhannya kepada Allah Ta'ala dibangun di atas ilmu, di atas kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena aturan, bukan karena hukuman atau ancaman. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di sini dulu. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu-ibu yang di belakang boleh pakai kertas. Kalau seandainya bagi pendidikan akhlak dan adab itu lebih diutamakan, lalu kita tidak menyekolahkan anak di tempat yang tidak mendapatkan hal itu, bagaimana caranya? Iya, kalau pendidikan iman dan adab itu sesuatu yang harus diutamakan dalam pendidikan, dan anak kita nggak dapat itu, jadi cabut, pindahkan ke tempat yang bisa membuat anak kita itu beriman dan beradab. Gitu. Karena percuma kita lanjutkan anak kita, percuma dilanjutkan kalau tujuannya itu nggak tercapai. Percuma dilanjutkan. Makanya orang tua itu ketika sudah mengetahui tujuan pendidikan anak itu adalah harga matinya adalah beriman dan beradab, berakhlak. Ini ketika nggak ada hasilnya, anakku nggak kenal Allah, nggak tahu adab. Ya untuk apa kalau dilanjutkan terus? Biaya tetap berjalan. Itu. Makanya sudah mulai melirik sekolah-sekolah yang lain yang memang bisa membuat anak kita itu lebih kuat imannya, ya, dan baik akhlaknya. Ya. Karena intinya di situ. Ya. Jadi mendidik anak bukan sekedar pinter saja, ya. Bukan sekedar pinter. Tadi pinter itu ternyata nomor 5 tadi, berilmu. Di tujuan pendidikan nasional ya. Nomor 5, bukan nomor 1. Nomor 1 beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu urutannya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi bagaimana anak kita punya karakter iman, ya, dan berakhlak mulia, ini sesuatu yang harus selalu diusahakan. Makanya orang tua dan guru itu selalu kalau melihat anaknya dilihat dari sisi akhlaknya, perilakunya, bahasanya, sifat wataknya, itu yang selalu dilihat pada anak. Ya. Kalau angka rapotnya itu nggak nyelamatin dia dari neraka kok. Ya. Angkanya itu nggak menyelamatkan dia dari neraka. Ya. Apa kemudian ketika mau diazab kubur, ketika ditanya tentang man rabbuka, dia tergagap-gagap nggak bisa jawab. Ya. 3 pertanyaan dia nggak bisa jawab karena nggak beriman dan nggak berakhlak. Kemudian apakah dia nanti akan bawakan rapot? Dulu rapot apa? Akhlakku. Nah ini akhlaknya 90 di rapot. Akhlaknya 90. Itu nilai ilmu akhlak, bukan akhlaknya. Akhlaknya itu
yang keseharian bersama kita, itu akhlaknya anak. Jadi hasil pendidikan itu bukan nilai. Hasil pendidikan yang sebenarnya adalah perubahan sifat dan perilaku anak kita. Adabnya anak kita. Awalnya dulu kurang ajar sama orang tua, sekarang menjadi hormat. Dulu selalu melawan, sekarang menjadi patuh. Dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah istiqomah. Itu perubahan itu perubahan hasil dari pendidikan, bukan nilai. Nilai itu menipu. Berapa banyak orang tua yang tertipu? Nilai akhlaknya 80 di rapot, tapi tiap hari dia stres sama anaknya. Selalu dijawab terus, dilawan terus. Ya untuk apa seperti ini? Lah ini yang harus diperhatikan. Itu ada pertanyaan. Jadi di rapot itu adalah nilai ilmu akhlak, bukan nilai akhlak. Akhlaknya adalah perilaku keseharian bersama kita. Ya, jangan tertipu dengan nilai. Ada 2 pertanyaan. Di usia berapa anak mulai dikenalkan tentang Allah? Sejak bayi. Sejak bayi. Ibu-ibu ketika punya bayi, nyusuin, nyuapin, mandiin, kan selalu diajak. Ya. Makan dulu nak ya. Bismillah, bismillah. Ini ngajarin. Sebut nama Allah dulu. Bismillah. Padahal masih bayi itu. Kalau ibu-ibu udah biasa. Ayo kita makan dulu nak, sarapan dulu. Dari sejak itu, ibu sebenarnya sudah membiasakan adab makan. Mau pipis, mau dia mau dimandiin, ya nak kita ke mandi dulu. Mau masuk ke kamar mandi, baca doa. Baca doa, udah selesai ghufronaka. Anak itu kalau selalu mendengar ya dari uminya, lama-lama dia akan, nanti memang anak belum bisa ngomong, masih bayi. Mau tidur dibacain dulu doa tidur. Nanti terbiasa. Nanti saatnya mudah untuk diajari semuanya. Nanti tahu-tahu dia mudah, sebentar aja dia lengket. Karena sudah terbiasa. Dibiasakan sama ibunya. Dari sejak bayi, ajarilah. Mulai dia nanti dikasih apa? Dia mulai megang buah. Ini apa nak? Buah apa nak? Buah pisang. Buah apa nak? Pisang. Nanti baca bismillah dulu. Baca nama Allah dulu. Karena Allah yang membuat pisang, membuat kita bisa makan pisang. Dari kecil, dari sejak dini. Usahakan itu. Kalau mengenalkan Allah tadi, melafadzkan Allah tentu saat dia mulai bisa bicara. Saat mulai bisa bicara baru dilafadzkan Allah. Dan jangan kita menuntut sempurna. Anak saya kok nggak bisa mengucapin bismillah Ustaz ya? Yang umur berapa? Umur 2 tahun. 2 tahun masih susah. Setahun masih susah. Ya. Paling kita talqin dulu bismi, dia baru lah. Kan itu. Kita yang mengatakan bismi, dia melanjutkan lah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini sudah bagus. Nanti ketika jadi anak itu perlu kita tahu tentang tahapan. Oh, dia baru 1 suku kata, 2 suku kata.
umi, belum bisa mungkin. Umi, baru dia mi, abi, baru bisa bi. Siapa Tuhanmu? Allah. Dia baru satu kata, Allah. Lah. Nah itu. Jadi perlu dipahamkan masalah ini. Jadi dimulai dari sejak dini. Yang kedua, bagaimana jika orang tua sudah mengajarkan adab Islam kepada anak, tetapi karena lingkungan perubahan si anak tidak bisa berakhlak menerapkan apa yang diajarkan orang tua, sedangkan anak butuh berhubungan sosial. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah melarang mereka bermain dengan teman-temannya atau di dalam rumah saja? Ini masalah klasik, masalah semuanya. Sebenarnya para bapak dan ibu sekalian, yang dibutuhkan, yang harus tugas kita itu adalah hari ini lebih berat memang dalam mendidik anak. Karena memang lingkungan sudah rusak. Lingkungan sekitar rumah anak kita ya, susah untuk dikendalikan seperti yang tadi di dalam pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah buatlah rumah itu nyaman, aman, nyaman buat anak. Aman ini aman dari rasa takut. Buatlah rumah kita itu aman buat anak. Anak nggak merasa takut, enjoy di rumah. Nggak takut dibentak, takut dipukul, takut diancam. Nah kalau rumah itu, anak itu selalu ketakutan kalau di dalam rumah. Karena ada uminya, ada abinya, dia merasa takut terus. Dia pengennya keluar pasti. Tapi kalau di rumah itu aman, gak ada bentakan, gak ada ancaman, gak ada kekerasan, aman. Aku nyaman bersama ayah, bersama ibu. Ayah pulang, ayah rindu, ibu rindu. Karena merasakan kehadiran sosok ayah dan ibu adalah orang yang membuat dia aman. Jangan sampai ayah ibunya yang menjadi pemicu anak itu nggak kerasan di rumah. Selalu dikritik terus, disalahin terus, dibentak terus, diancam terus, dipukul terus. Kita para ayah dan ibu tolong jangan banyak ngeritik anak. Anak itu modalnya, kalau kita mau sukses dalam mendidik anak itu, modalnya kita harus bisa melihat sisi kebaikan dan kelebihan anak. Dari situ kemudian kita bisa memuji. Pujilah anak kita. Kalau anak sering dipuji, karena kita melihat kebaikan dan kelebihan anak itu nyaman bersama kita. Tapi kalau nyinyir terus, dicerewetin terus, dibentakin terus, dipukulin terus, dipelototin terus, sudah, anak itu nggak kerasan di rumah, pengennya keluar. Sementara di luar kita khawatir di luar sana bahaya. Makanya buatlah rumah itu aman, nyaman. Sepakat dulu ayah ibunya, ya mulai sekarang jangan bentak-bentak sama anak. Bu, mulai sekarang jangan suka mukulin pakai hanger sama anak. Gitu. Anaknya dihangerin tiap hari. Ini begitu. Lah setelah itu kasih fasilitas di rumah, buku, mainan, ya, ada laptop. Tapi di sana sudah terkondisi kontennya, isinya. Ya. Sesekali nanti ketika anak disuruh juga bermain, ada waktu bermain, silahkan keluar. Tapi sebelum bermain dikasih pesan, nah kalau bermain yang baik ya, nggak boleh curang, nggak boleh jahat, lisannya maupun tangannya. Ini kue nanti dibagi sama temennya, berbagi sama temen. Ini mainannya nanti bermain sama temen gantian. Ajari bermain seperti itu.
Undang anak tetangga ke rumah, bermain di rumah. Nanti anak tetangga yang jahat tadi dikasih nasihat. Nah, anak ganteng, anak cantik, anak ganteng dan cantik itu kalau ngomong yang baik, nggak boleh ngomong corok. Ini anak ini nanti kalau anak-anak tetangga biasa main ke rumah, orang tua kita yang harus bimbing anak kita dan anak tetangga. Kalau anak-anak kita dan anak tetangga itu terkontrol dengan baik, terdidik dengan baik, kita aman. Apalagi anak teman akrab anak kita, suruh ajak ke rumah. Ini kita nasihati, bukan dimarahin, nasihati. Jangan dimarahin, tapi dinasihati. Supaya apa? Ini sudah akrab sama anak kita ini, teman bermain ini. Supaya anak kita tidak rusak, dia pun gak rusak. Karena sudah akrab, sama-sama baik, aman. Jadi anak kita tetap bisa sosialisasi, bisa bergaul, bukan kuper, kurang pergaulan. Ya, anak kita tetap harus normal. Gak boleh dikurung saja di rumah, enggak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Kita akhiri dan kuntum majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.